Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi ke channel saya, di channel saya Galuh Klasik, channelnya orang-orang pecinta kendaraan tua. Hari ini saya mau update stok sama mau mereview satu kendaraan yang unik. Dan semua kendaraannya direview nanti akan dijual. Tapi sebelumnya kayaknya kita mending ngopi dulu mas ya. Hidup itu nggak cuma seputaran tentang kerja, tapi bagaimana kita menikmati hidup, ya kan? Yuk, kita ngopi aja dulu, nanti dibahas lagi di sana. Kita bawa mobil, ini mobil apa motor ya ini ya? Ini enaknya kita sebutnya mobil apa motor? Soalnya rodanya 3. Tahu warkop DKI? Nah, ini mobilnya yang mirip sama Mas Dono. Jadi jangan lupa menikmati hidup. Sesibuk apapun pekerjaanmu, mending kita ngopi. Mas sarapan mana mas? Sarapannya apa mas? Nasi pecel, sompel. Oh nasi pecel apa sompel? Sini menunya banyak banget ya. Campur-campur mas. Wah, menunya banyak banget. Monggo. Memang pagi-pagi itu paling enak. Ngopi sambil sarapan, sambil menikmati pemandangan alam yang indah banget.
Aduh, mobil ini sempit banget ya. Apalagi kita habis makan sarapan tadi di sana, habis ngopi. Perutnya udah tambah besar. Malah naik mobil seperti ini. Ini sebenarnya mobil apa motor sih? Saya bingung. Nyebutnya ini harus disebut mobil apa motor. Teman-teman di rumah ada yang tahu enggak ini sebenarnya mobil apa motor kira-kira? Terus ini kira-kira kendaraan apa sih? Nah, ini mau tak jelasin dulu. Ini sebenarnya kendaraan ini mereknya Daihatsu Midget. Nah, ini Daihatsu Midget. Midget. Oh. Nih kendaraan ini asli plat hitam. Nah, ini kebetulan suratnya tak bawa dan BPKB-nya masih lama. Jadi di sini memang tertulis asli plat hitam, bukan bekas mobil, bekas Bemo plat kuning. Tuh. Ini mobil ini dibuat pada tahun 1971. CC-nya cuma 300. Di CC-nya mobil ini cuma 305 cc. 4 percepatan sama atretnya, jadi cuma 3 speed buat maju, yang 1 speed buat mundur. Dan ini 2 tak mobil ini ya, 2 tak, jadi yuk bensinnya campur sama oli samping. Mobil ini uniknya rodanya 3, depan kayak Om Dono almarhum Indro Warkop, Dono Warkop. Kalau mungkin teman-teman dulu pernah nonton filmnya Warkop DKI itu pasti sering jumpain ini. Dan sebenarnya ini kendaraan ini mereknya Daihatsu Midget, 1 silinder 300 cc. Mesinnya sebenarnya bukanya juga dari depan dibuka ke belakang gini ya. Nih, dalaman mesinnya kayak gini nih. Nah tuh, jadi motor ini mesinnya cuma 1 silinder tunggal. Lucu mobil ini ya. Gak tahu ini saya nyebutnya harus mobil atau motor. Mau dibilang motor itu roda belakangnya 2, tapi kalau mobil itu kok cuma 1 silinder, roda depannya 1. Aneh ya kendaraan ini. Dan satu lagi yang unik sama kendaraan ini double starternya yang buat ngidupin itu nggak pakai dinamo, jadi udah pakai ACG kayak Vario 150 yang baru ini, udah pakai ACG, jadi dinamonya sekaligus sama pengisian. Ini kebetulan saya dapat mobil ini kondisinya udah baru selesai direstorasi, catnya udah baru semua, cuma ya belum tak bersihkan, dapatnya baru tadi malam. Nih, setir-setirnya juga masih enteng. Mobil ini tadi malam tak pakai ngopi kemana-mana, aman, alhamdulillah. Ini saya dapat kapnya ini juga baru ya. Saya dapat kapnya ini baru, terus ini suratnya lengkap, pajaknya juga hidup, pajaknya masih hidup motor ini, taat pajak terus, dan kondisinya dipakai jalan tuh, wah nyentrik banget. Seneng saya pakai ini, selalu dilihatin orang di jalanan tuh, pokoknya jadi pusat perhatian lah motor ini. Ini cuma ya itulah minusnya motor tua tuh kurang kenceng, nggak bisa dipakai kenceng. Motor ini memang dipakai nyantai-nyantai gitu, TP-TP gitu kan, asik banget. Kalau kita mungkin ke mall gitu bawa mobil ini kayaknya seru banget ya. Yang lain Fortuner, Pajero gitu, kita pakai ini dan sangat lucu. Ini susahnya saya kalau pakai mobil ini nih, sempit banget. Perut saya tuh nyangkut di kemudinya, di setirnya tuh perut saya nyangkut, kebesaran perut, dan kakinya tuh nekuk banget gitu. Soalnya ruang kemudinya ini kecil banget.
Nah, jadi mobil ini lucunya, ini mobil cockpitnya, ruang kemudinya ini kecil banget. Kalau saya yang naikin tuh, nah kayak gini, sempit pakai banget. Nah, jadi kaki saya tuh seperti ini ya. Perut saya ini hampir nyangkut ke stang setirnya. Gimana kira-kira? Kalian ingin memiliki mobil ini nggak? Janganlah, pastinya sengsara banget kalau orangnya gendut-gendut seperti saya. Tapi kalau orangnya kecil-kecil, beratnya 60 gitu, oke lah, masih lumayan. Kalau beratnya 100 lebih, dah motor ini cukup untuk pajangan aja atau cukup untuk jalan-jalan nyantai. Jangan berharap motor ini, mobil atau motor ini dipakai touring. Dah pastinya capek banget. Ini kebetulan saya kemarin dapatnya kondisinya masih lumayan bagus ya. Ini barusan direstorasi total, barusan selesai direstorasi total. Ini partnya masih banyak yang ori. Salah satunya ini juga masih ori. Ini bukanya gini, bukanya. Jadi cuma disangkutin gini aja. Nah, nggak ada apa namanya ini buat gini atau power window-nya nggak ada. Mobil ini emang lucu, aneh mobil ini, tapi harganya yang nggak aneh, harganya 85 juta, suratnya lengkap, pajaknya hidup, dan apa ya, plus minusnya mobil ini, kalau plusnya sih jelas lucu, antik, unik, kalau buat jalan-jalan nyantai gitu pasti banyak yang lirik gitu. Tapi minusnya mobil ini perawatannya agak susah pada pengapiannya. Soalnya kenapa? Mobil ini dinamo starternya itu nggak pakai dinamo starter model pisah gitu. Jadi dinamo starternya sekaligus buat ngisi. Kalau orang sekarang bilangnya ACG ya. Jadi magnetnya itu sekalian buat ngisi ke aki gitu. Tapi juga bisa langsung buat double starter gitu. Jadi kayaknya yang bisa benerin pengapiannya mobil ini tuh jarang banget. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang beriman aja yang bisa benerin mobil ini. Dan mobil ini 300 cc, 2 tak, single cylinder. Itu pastinya kita cari pistonnya mobil ini susahnya setengah mati. Kalaupun dapat, pasti harganya ya lumayan mahal. Tapi kalau mobil ini yang kita punya, kondisinya udah lumayan sih ya, alhamdulillah. Kondisinya masih lumayan bagus, mesinnya juga masih halus, masih enak. Tak pakai jalan kemana-mana juga nggak pernah rewel. Jadi starternya tuh nggak ada suaranya, nggak cekek gitu, nggak. Gini, kalau kita starter tuh langsung tahu-tahu mesinnya glinding gitu. Nggak ada suaranya kan, starternya halus. Ada satu lagi minusnya mobil ini. Mobil ini olinya campur. Jadi bensinnya pakai oli samping terus langsung dicampur kayak Vespa gitu. Memang aslinya dari sana seperti itu. Nggak ada pompa olinya. Kemarin tak cari-cari pompa olinya di mana gitu. Rencana mau tak pisah. Ternyata emang nggak ada. Ya wes lah. Jadi ya bensinnya nyampur. Terus kalau ke bagian belakang ini kondisinya seperti ini ya, bagian belakangnya. Ini emang mobil penumpang. Jadi zaman dulu tuh mobil ini banyak dipakai untuk kendaraan umum. Dinaikin begini, hadap-hadapan. Coba kalau mungkin ini kendaraan masih dijadikan kendaraan umum, kayaknya asik banget ya. Kalau pas ada muatan, di sini muatannya cewek, nah, terus saya muatnya satunya sini. Wah, hadap-hadapan mepet banget tuh. Curi-curi kesempatan enak banget ya. Kalau di sini mbaknya, iya mbak, mau kemana mbak? Pasar mas, oh iya saya juga mau ke pasar. Kayaknya lucu banget ya. Cuma paling bisa muat 4 orang sih ya. Kalau orangnya segede saya, tapi kalau orangnya kecil-kecil mungkin ya 6 atau 5 orang bisa lah. Cuma ya itu, ini dengkulnya ini harus pepet-pepetan sama yang di depan. Dan motor ini shockbreakernya empuk banget, kayak sedan loh, asli. Tadi tak pakai ngopi yang di tempat di sana tadi tuh, yang di sawah-sawah itu jalannya kan berlubang banget tuh, gelombang banget. Dan enak, nggak terasa. Maksudnya ini goyangannya tuh, asik banget.
Soknya empuk banget mobil ini. Dan mungkin kalau dari jauh kita bawa motor ini ngumpul sama anak-anak Vespa, mungkin dikira mesinnya ini Vespa karena suaranya mirip banget sama Vespa motor ini. Langsam-langsamnya juga bisa hitung-hitung kayak Vespa gitu. Ya cukup keren lah mobil ini kalau menurut saya. Tapi kerennya tuh dalam arti buat pajangan, display, atau mungkin buat jalan-jalan nyantai aja. Ya sekali lagi saya ingatkan lah, mobil ini tidak untuk touring ya. Kalaupun mau touring ya monggo dipakai touring, tapi ya itu nggak bisa kencang mobilnya. Namanya juga cuma 3 speed, 3 percepatan. Paling lari 60-70 gitu udah mentok. Udah kasihan banget sama mesinnya kayaknya. Dan kalau dipakai touring pun, kalau kita semuanya mogok-mogok di jalan tuh cari alatnya, mobil ini pasti kesusahan. Jadi siap-siap towing aja nanti kalau mau dipakai touring jarak jauh mobil ini. Teman-teman, kalau ada yang minat sama kendaraan ini, kendaraan yang jelek ini harganya 85 juta. Suratnya lengkap, pajaknya hidup, platnya asli kelahiran Tulungagung. Masih tangan pertama kalau tidak salah mobil ini. Yang punya dulu ini mantannya toko spare part mobil ternama di Tulungagung. Ya lah, sementara hari ini sampai di sini dulu review kita tentang Bemo. Nanti kalau ada yang ditanya-tanyakan bisa langsung WA ke nomor saya 0852 5000 2222, atau yang bisa kalau ada yang berminat bisa langsung WA ke nomor tadi ya. Dah, ini mobil tak bawa banyak pulang dulu. Bawa pulang dulu, habis itu saya mau mandi. Karena tadi kita walaupun udah sarapan tapi belum mandi. Daripada ngambon-ngambon nih, mending tak mandi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.